Ya baik, selamat siang untuk kita semua. Jumpa lagi di channel saya, Leni Soa. Di sini saya akan menjelaskan ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 dengan materi transfer antar perusahaan pada aset tak lancar pada materi penjualan arus gas ke bawah. Langsung saja menjawab soal yang sudah diberikan oleh dosen kami. Untuk yang pertama, ayat jurnal metode ekuitas. Jurnalnya yakni kas pada investasi pada saham PT Anak yang didapat dari 30 juta dikali 90%, yakni 27 juta. Investasi pada saham PT Anak pada pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta. Di sini mencatat pendapatan metode ekuitas 50 juta dikali 90%. Yang berikut untuk investasi pada saham PT Anak. Di sini biaya perolehan sebesar 240 juta. Akrual ekuitas yakni 50 juta dikali dengan 90% sehingga menghasilkan 45 juta dan saldo pada akhir periode yakni 258.000 yang didapat dari biaya perolehan ekuitas ditambah dengan akrual ekuitas. Pada dividen yakni 30 juta dikali 90% yakni 27 juta. Yang kedua, untuk kertas kerja konsolidasi tahun 2000X1 untuk jurnal eliminasinya. Yang pertama, kertas kerja konsolidasi yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi 2000X1. Pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta, pada dividen diumumkan sebesar 27 juta dan investasi pada saham PT Anak sebesar 18 juta. Jurnal ini mengeliminasi pendapatan dari perusahaan anak. Yang kedua, pendapatan untuk kepemilikan minoritas sebesar 5 juta. Pada dividen diumumkan sebesar 3 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 2 juta. Di sini mengalokasikan laba kepemilikan minoritas. 5 juta di sini didapat dari 50 juta dikali dengan 1 dikali dengan 10% dan 3 juta didapat dari 30 juta dikali dengan 16%. Yang berikut, saham biasa PT Anak sebesar 300 juta dan saldo laba 1 Januari sebesar 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta dan kepemilikan minoritas sebesar 160 juta. Di sini jurnal ini mengeliminasi saldo investasi awal. Keuntungan penjualan tanah pada tanah sebesar 20 juta. Yang berikut, jurnal ini mengeliminasi keuntungan belum direalisasi dan penjualan tanah atas arus ke bawah. Yang ketiga, kertas kerja konsolidasi periode penjualan antar perusahaan penjualan tanah arus ke bawah. Untuk pos semua tertera pada soal PT Induk dan PT Anak, dan di sini kita menambahkan jurnal eliminasi dengan konsolidasi. Jurnal eliminasi yang pertama kita ambil dari jurnal 10, yakni keuntungan penjualan tanah sebesar 20 juta dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar 45 juta, semua pada debit. Untuk pendapatan kepemilikan minoritas 5 juta, laba bersih dibawa ke depan sebesar 65 juta, laba 1 Januari sebesar 100 juta dan laba bersih dari atas sebesar 65 juta. Ini merupakan jurnal eliminasi yang ada pada debit. Untuk dividen yang diumumkan di sini
ditulis pada kredit yakni 27 juta dan 3 juta. Saldo laba 31 Desember dibawa ke bawah ke depan yakni 400 pada perusahaan PT Induk sebesar 435 juta, PT Anak sebesar 120 juta, pada jurnal eliminasi untuk debit sebesar 165 juta, untuk kredit sebesar 30 juta, dan untuk konsolidasi sebesar 425 juta. Untuk yang berikut, untuk jurnal eliminasi di sini yakni pada akun berikut yakni bangunan yakni tanah ya sebesar 20 juta pada kredit sehingga menghasilkan neraca konsolidasinya sebesar 210 juta. Untuk investasi pada saham PT Anak sebesar 18 juta dan 240 juta, ya, ini ditulis pada debit. Untuk debit sebesar pada PT Induk sebesar 1.685 juta, pada PT Anak sebesar 840 juta. Akumulasi penyusunan 320 juta, dan pada saldo laba pada saham biasa sebesar 300 juta pada debit, saldo laba dari atas sebesar 165 juta yang yakni pada debit, dan pada kredit untuk saldo laba dari atas dan kepemilikan minoritas yakni 30 juta, 2 juta, dan 160 juta. Sehingga pada kredit di sini menghasilkan pada PT Induk sebesar 1.655 juta, pada PT Anak sebesar 840 juta, pada untuk jurnal eliminasi pada debit sebesar 470 juta, pada kredit sebesar 470 juta, dan untuk konsolidasi sebesar 2.257 juta. Yang berikut untuk laba bersih konsolidasi. Laba bersih konsolidasi di sini dicatat oleh perusahaan induk. Laba terpisah PT Induk sebesar 155 juta dikurangi laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari penjualan tanah arus ke bawah sebesar 20 juta, dan laba direalisasi terpisah PT Induk menghasilkan 135 juta. Untuk bagian PT Induk atas laba dari PT Anak yakni yang pertama laba bersih PT Anak sebesar 50 juta, bagian proporsi PT Anak sebesar 90% sehingga menghasilkan 45 juta, dan laba bersih konsolidasi 2001 sebesar 135 juta ditambah dengan 45 juta sehingga menghasilkan 180 juta. Untuk kepemilikan minoritasnya, nilai buku PT Anak pada tanggal 31 Desember yakni saham biasa sebesar 300 juta, saldo laba sebesar 120 juta, total nilai buku yakni saham biasa ditambah dengan saldo laba menghasilkan 420 juta, dengan bagian proporsional pemegang saham sebesar 10%, sehingga kepemilikan minoritasnya yakni 82 juta. Sekian dan terima kasih. Maaf untuk segala kekurangan yang saya jelaskan pada materi ini. Di sini saya menjelaskan sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya pahami. Terima kasih.